orang bisa terkenal sebagai pengikut Kristus? Sebab kamu punya private life yang menyenangkan hati Bapa. Kalau hidup di belakang layarnya nggak menyenangkan, kenapa Tuhan mesti promosi kamu di depan umum? Bahaya dong, kamu bisa jatuh loh. Karena apa yang kamu ngomong belum tentu kamu hidupin loh. Kamu menjadi seperti apa yang kau katakan. You are a product of what you say. And you are a product of what you think. Amsal 23:7a. Seperti orang berpikir, begitulah orang itu. Yang namanya kerajaan berarti penuh dengan hukum dan peraturan. Yes or no? Dan adanya hukum dan adanya peraturan ketetapan, kalau kau taati, pasti kamu sukses di kerajaan itu. Kita masih di sesi pengertian tujuan hidup manusia. Siapa yang diberkati dengan mengerti the purpose of your life? Anda mesti bertanya, kenapa aku lahir di bumi? Dan kalau lahir di bumi, kenapa kok aku dipilih sama Yesus? Kenapa kita dipanggil sama Yesus menjadi umat pilihannya? Kita baca sebentar ke 1 Petrus 2. Kalau kamu lagi bingung akan hidupmu, baca 1 Petrus 2. Ayat 5 sampai ayat 9. Oke, kalau sudah ketemu ayatnya. Nah, kalau hari Minggu bawa Alkitab. Ya, jangan pakai handphone. Nanti kalau hari Senin sampai Jumat mau pakai handphone terserah. Tapi kalau hari Minggu, kamu beri waktumu memang buat Tuhan. Ada amin? 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 9. 3, 4, 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. So, ngomong sama kiri kanan ya, kamu tuh batu hidup loh di rumahnya Tuhan loh. Kamu bukan cuma titik di kursi yang kerjanya komplain, kepahitan, mengeluh, males bawa Alkitab. You are a living stone. Kita semua punya purpose, betul apa tidak? Dalam tubuh Kristus. Ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Ini kalau orang kontraktor ngerti nih, ini bahasa kontraktor nih. Okay? Dan siapa yang percaya kepada batu penjuru yang terpilih yang mahal itu seorang pribadi ternyata. Karena siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Gak mungkin lah kalau kamu percaya Yesus, kamu hidupnya mempermalukan Tuhan dan dipermalukan Allah, gak mungkin lah. Ayat 7, katakan sama-sama. Karena itu bagi saya, katakan bagi saya, yang percaya dia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tapi, katakannya keras, siapa kita? 2, 3. Tapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. So katakan saya spesial, sesuai firman Tuhan, saya berharga. Saya dipilih Allah, saya bukan orang yang salah lahir. Saya dipilih Allah. Ada amin? Saya mahal karena saya adalah imam. Imamat rajani artinya imam di kerajaan Allah. Nah, pada waktu Yesus mulai pelayanan, perkataan pertama yang dia katakan adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Betul? Artinya udah dekat tuh bahasa Inggrisnya for the kingdom of God is at hand. Kerajaan Allah sudah di sini.
Nah, what do you do with it? Kamu mau ngapain ini? So, hari ini kamu akan belajar, kalian akan belajar semua. That you are not, kamu tidak lagi masuk pelajaran agama Kristen. Yesus bukan imam agama Kristen. Yesus adalah raja daripada suatu kerajaan. He is the king, and dia adalah rajanya, and dia mau setting kerajaannya di bumi seperti di surga. Amen. Kita baca lagi, Matius 6, ayat 5. Bagaimana Yesus mengajarkan umatnya, murid-muridnya. Kalau doa kayak begini nih, jangan kayak orang-orang yang munafik yang pakai topeng tuh. Gayanya kayak Kristen, gayanya pakai jubah-jubah, tapi hatinya jahat. Hatinya gak cinta Tuhan sama sekali. Ya, Matius 6. Yesus mengajarkan, ini khotbah di bukit ya. Matius 5, 6, 7 itu satu seri namanya ucapan bahagia. Jadi kalau Anda mau tahu ucapan bahagia, khotbah pertama Yesus itu ucapan bahagia. Setelah itu dia gak khotbah. Dia cuma beritakan kabar baik. Kayak bertobatlah karena kerajaanku sudah dekat. Dah titik. Dan langsung dia ngajar dan kemudian tanda-tanda ajaib terjadi, mujizat terjadi. Dan semua orang yang melihat percaya dan terima dia sebagai Mesias. You got it? Okay, yang pertanyaannya adalah why? Kenapa kok dia tunjukin ke saya? Kenapa kok dia tunjukin ke kamu? Kenapa aku yang dipilih? Itu yang kamu mesti tanya. Sebab kalau kamu tidak tahu the why, kamu kalau nggak tahu kenapanya, kamu nggak tahu bagaimana hidupnya. Kayak mobil traktor sama mobil sedan itu punya tujuan masing-masing. Betul apa tidak? Kalau kamu bawa traktor ke Kuningan Raya, kamu akan meleset dari tujuan. Correct? Betul? Kalau kamu ditaruh di kebun binatang, dan binatangnya taruhnya di rumah kamu juga out of place. Betul apa tidak? Kamu akan depresi because kamu tidak hidup sesuai dengan the purpose. Kenapa Tuhan ciptakan kalian? Okay? So, di dalam doa ini muridnya pintar sekali. Yang ditanya itu pertanyaan yang luar biasa. Muridnya nggak minta duit, nggak minta suami, nggak minta pacar, nggak minta ke rumah, nggak minta pensiunan. Lihat cara mereka ngomong sama Yesusnya. Kita mulai dari ayat 5 dulu. Ini doa antara orang Farisi, orang agama Yahudi versus pengikut Kristus. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Munafik artinya pakai topeng. Kamu tulis di Alkitabmu. Munafik bahasa Inggrisnya hipokrit artinya topeng. Kalau Anda mau lihat orang pakai topeng di tengah karena kebingungan disuruh doa langsung tutup mata, tangannya tutup begitu loh. Pakai salib gede-gede semuanya. Padahal salib itu lambang penyiksaan, penderitaan paling sadis yang pemerintah Romawi bisa berikan kepada penjahat ulung. Bayangin Yesus kita dibuat menjadi penjahat ulung loh. Si Barabas penjahat pembunuh dilepasin. Ingat gak ini ceritanya? Right? So salib itu artinya sadisme. Jadi kalau Anda mau pakai kalung salib, mestinya dibuat dari bahan kayu, dikasih cat merah, isinya darah semua. Jangan dikasih dari berlian dan sebagainya, gak cocok. Kemenangan itu di kuburan, waktu dia bangkit dari mati. Keberhasilan di kayu salib itu dia menjadi dosa, dia tanggung segala dosa, hukumannya pun dia yang bayar. Itu salib. Jadi mestinya kalau kamu pakai salib, mukamu itu menunjukkan penderitaan Yesus demi kamu. Tapi menjadi kemenangan kamu karena apa yang dia bayar. Betul? Transaksi terjadi. Itu namanya divine exchange, pertukaran ilahi. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Jangan pakai muka ngomong kayak apa, hatinya kayak lain. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Mesti kelihatan, kalau ke gereja itu mesti kelihatan. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya, semua belokan, orang lihat, wah dia bawa bahan apa, semua perlengkapan, elemen-elemen yang dibutuhkan untuk doa tuh, untuk ibadah. Semua mereka dilihat orang, supaya mereka dilihat orang. Apa kata Yesus bagi orang-orang kayak begini? 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu semuanya. Sesungguhnya mereka udah mendapat upahnya. Upahnya apa? Apa upahnya? Dilihat orang. Ya kamu mau cari lihat orang aja kan? Betul gak? Hormatmu kamu cuma mau cari dari orang. Ya udah dapat tuh. Kan dilihat orang. Tapi kalau engkau tulus, pengikut Kristus yang tulus, apa yang Yesus hidupi, kamu ikuti, kamu hidupin. Ayat 6, kita lihat di sini.
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Bukan buat tidur, bukan buat snacking, bukan buat nonton YouTube. Sekalipun YouTube-nya khotbah. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Tutup pintu artinya nggak perlu pakai ditonton orang. Pembantu rumah tangga juga nggak usah lihat. Oh, non lagi doa, nggak perlu. Berdoalah kepada Bapakmu. Berdoa artinya dialog. Dialog ke Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Berarti kamu nggak kelihatan secara mata kasat. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi, yang doa dari hati yang memang kusuk, memang serius mau ketemu Allah Bapa, itu namanya tersembunyi itu. Memang mau hormati dan hanya mau berdua dengan Allah Bapa. Makanya kita punya misi adalah berada bersama Yesus untuk menjadi serupa Kristus dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Do you understand this? Nah, waktu kamu melakukan apa yang Yesus lakukan, dunia akan lihat karena ada tanda-tanda ajaib. Karena mujizat selalu menarik orang kepada Tuhan. Kepingin tahu. Dan kalau kamu berada bersama Tuhan, nggak pernah keluar, nggak pernah melakukan pekerjaan Tuhan, there's something is very wrong with you. Berarti kamu nggak pernah masuk ke level kedua. Nggak pernah ngalami transformasi dari dalam keluar. Maka Bapakmu yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Coba buka itu ayat yang ke-7, tapi kita pakai bahasa Inggris. Kita pakai Alkitab English Standard Version atau King James, whatever it is. Kalau di bahasa Indonesianya, Bapakmu membalasnya. Saya nggak suka kata balas, you know. Kayak bahasa kayak pahala gitu loh. Lihat bahasa Inggrisnya, it's so beautiful. And when you pray, you must not be like the hypocrites. Waktu, ini bukan kata if you pray, but when you pray. Kata when beda sama if. Kalau if itu kalau ada syarat, itu persyaratan. Kalau when, kapan aja udah biasa ngomong sama Tuhan. Kapan aja, setiap saat you can talk to God. Gak ada limit. When you pray, you must not be like the hypocrites. Jangan cuma pakai topengnya itu. For they love to stand and pray in the synagogue. Mereka sukanya kelihatan lagi doa di rumah-rumah ibadat. And at the street corners, di belok-belokan jalan, that they may be seen by others. Supaya mereka bisa kelihatan. Aduh, dilihat orang lagi pergi ibadah ya. Truly, I say to you. Sesungguhnya aku berkata padamu, they have received their reward. Mereka udah terima upah. Ayat 6. But when you pray, ini Yesus yang ngajarin. Kalau pakai Alkitab bahasa Inggris tintanya merah semua nih. Berarti tidak diedit. Tidak ada publikasi percetakan merubah perkataan. Ini otentik. Okay? When you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father. Itu sama aja kayak kalian rapat sama presidir perusahaan. Sekretaris gak masuk, siapapun gak boleh masuk. Presidir mau ngomong langsung sama kamu. Pintu ditutup gak? Ngomong berdua gak? Nah, same like that. Bapak surgawi dengan kamu. Jadi serius pembicaranya. Just the two of them. Who is in secret? And your Father who sees in secret will reward you. Lihat di New King James Version. Will reward you openly. Di publik loh, kamu dipromosi loh. Kenapa orang bisa terkenal sebagai pengikut Kristus? Sebab kamu punya private life yang menyenangkan hati Bapa. Kalau hidup di belakang layarnya gak menyenangkan, kenapa Tuhan mesti promosi kamu di depan umum? Bahaya dong, kamu bisa jatuh loh. Karena apa yang kamu ngomong belum tentu kamu hidupin loh. And that's what the Pharisee is. Orang Farisi, mereka duduk di tempat-tempat yang paling tinggi. Kalau pesta selalu kursi paling depan. Oke? Tetapi, dan semua orang mesti ngikutin apa yang dia mau. And Yesus berkata apa? Celaka kau. Kamu bikin orang semua melakukan apa yang Musa lakukan. Pada kamu sendiri gak ngidupin. Celaka kau. Itu pasal 15 sama 23 Matius. Celaka, 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 celaka. Woe unto you, woe unto you. Tutup loh kamu. So belum tentu orang yang penampilannya suci, hatinya seperti apa yang ditampilin loh. Dan Tuhan melihat hati, gak melihat paras. Ingat itu? 2 Samuel 6. Ingat waktu Samuel mesti mengurapi raja di rumah itu? Allah berkata apa? Samuel, manusia lihat paras penampilan. Tapi aku lihat hati.
Allah gak pernah tertarik sama dandananmu, penampilanmu. Mau berantakan kayak, mau kotor kayak, mau lusuh kayak, mau mahal kayak. Dia gak tertarik. He's only interested in your heart. Nah ini kalau hatimu di dalam secret between you and God. Menyenangkan Tuhan. Tuhan akan publik, bikin kamu publik terkenal. Promosi gak datang dari manusia. Promosi datangnya dari Tuhan. Oke? So, hari ini kita belajar bahwa dari doanya Yesus, kita continue ya. Lagi pula, ayat 7, dalam doamu jangan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi semakin panjang doanya untuk impress orang. Kalau mau impress orang kamu tahu kok. Kamu kerasa, gue mesti ngomong apa ya? Ini di doa gue mesti ngomong apa? Gimana ya? Itu udah bertele-tele. Karena yang dicari penghormatan orang. Bukan apa yang ada di hatimu dengan Tuhan. Makanya disuruh doa, dredek ngomongnya. Karena gak biasa ngobrol sama Tuhan. Makanya kalau kamu di luar, gak bisa doa. Karena di private gak pernah ngobrol sama Tuhan. As simple as that. Doa itu bukan sajak. Who are you trying to impress? Jadi semakin bertele-tele, udah deh suruh duduk aja, kamu gak kenal Allah. Mereka menyangka si orang Farisi ini, bahwa karena banyaknya kata-kata doanya, pasti doanya dikabulkan. Loh emangnya Tuhan itu penilai pidato? Ayat 8. Jadi jangan dong saya seperti mereka. Kamu ngapain ngomong kamu ini ke Yesus ngomong kamu benar, tapi kalau ini kan ditujukan ke saya kan. Jadi janganlah saya seperti orang Farisi itu yang bertele-tele, yang hipokrit tuh loh. Karena nah kita kan anak, makanya Allah itu Bapakmu. Bapakku mengetahui apa yang saya perlukan. Sebelum saya minta, Bapak juga udah tahu. Betul apa tidak? Halo, saya punya sekolah. Saya nggak lihat tuh anak-anak itu stres, depresi. Kalau stres, depresi biasanya sama gurunya atau sama mata pelajarannya. Buku mata pelajarannya berat banget, gak kuat. Nah itu pasti depresi itu anaknya. Tapi saya gak pernah lihat ada anak depresi ke sekolah loh. Bahwa dia gak akan ada makan, dia gak dapat seragam, dia gak dapat pensil, bolpen, semua. Dia datang ke sekolah udah gayanya kayak dunia tuh milik dia loh. Betul gak Ethan? Kalau datang ke sekolah kayaknya semua beres. Makan pagi papi sudah siapin. Uang sekolah gak ada, gak tahu uang sekolah gue berapa. Ada gak anak yang tahu uang sekolahnya berapa? Ada? Kagak tahu. Betul gak? Berarti ada gak anak stres? Tanya sama Henry, di kursus 7 string ada gak anak yang mau les piano? Mukanya stres. Ada gak? Terus ditanya sama gurunya, kamu kenapa stres? Gak bisa bayar uang kursus musik. Gak ada. Sampai SMA pun gak ada sama sekali. Anak itu gang-ho sekali. I know my daddy love me. Papi mami itu sayang sama aku. Kayak Anda mau lihat si anaknya Yuni? Joyce. Maminya jauh sama Eddie, jauh sekali sama Eddie. Eddie kayak ponsel. Silent. Kayak kalau anaknya Eddie sama Yuni, wah itu bintang tenar. Dikasih panggung dikuasai sama dia. Anda mau jadi putri salju, Anda mau jadi apa lagi tuh? Let it go apa? Let me go apa? Let it go tuh. Let go apa itu lagu itu? Hah? Elsa. And dia keluar pakai baju Elsa semuanya. Mau di 7 string, mau di RGA, dia conquer the place. Man. Itu penaklukan loh itu. Nah ini anak umur berapa nih? How old is he? 6 tahun. Baru turn 6, right? Baru ulang tahun. Itu 6 tahun. Udah tahu aku hidup. Tahu gak dia kenapa dia suka nyanyi? Aku hidup buat muji Tuhan. Gak perlu dilatih. It's just natural. Anda kalau lihat potongan orang tuanya, gak ada satu nada yang keluar dari maminya. Anda mau tahu maminya yang keluar ngomel terus. Kenapa begini? Kenapa hidup kayak begini? Kenapa gini-gini dong? Kalau si kecil lain, let it go. Makanya mukanya tuh gak kayak sempedak gitu. Tahu gak sempedak? Udah meleketek, ponjong, bukan hijau, hitam juga bukan hitam.
Mukanya cerah sekali. Kalau datang ke sekolah lari. Coba mami papinya kalau datang ke ibadah. Kalau bisa telat. Beda kan? Yang satu tahu tujuan, yang satu nggak nemu tujuannya. That's the difference. Okay? Karena itu kalau berdoa demikian. Ayat 9 ya. Kita langsung lompat aja. Bapa kami yang di surga. Diatur nggak kata-katanya? Simple, pendek, to the point. 2 kalimat pertama dari 2 ayat. Bapa kami yang di surga. Dikuduskan namamu. Dikuduskan bukan pakai baju putih Tuhan kita. Dikuduskan artinya kau distinct. Kau beda dari segala Allah. Kau terpisah dari segala Allah. You are the one. You are separated, sanctified. Beda sekali dari segala-galanya. You are my father. Tapi kau bapakku. Datanglah kerajaanmu. Jadi yang diminta apa? Kita minta ke Allah Bapa minta apa? Mobil? Calon suami? Calon istri? Kerjaan? Yang gajinya double? Atau minta kerajaannya datang? Ya, lihat aja yang disuruh minta aja beda kok sama kebutuhanmu sehari-hari. Thy kingdom come. Thy will be done. Kerajaanmu datang ya. Supaya kehendakmu saja terjadi padaku di bumi. Sehingga tempat aku hidup di bumi. Persis kayak engkau di surga. So kekristenan bukan mengenai agama. It's about the kingdom. It's about a kingdom. Beda sama kingdom yang ada pemerintahan macam-macam. Dengan teror, dengan horor, dengan segala macam. Ngapain kamu buang-buang waktu berjam-jam ngikutin what's going on sama Amerika, what's going on sama Indonesia, pemerintahnya potong segala macam. Ngapain? Bapakmu piara kamu kok. Ingat Yuni? Yuni khawatir. Apalagi udah anak kedua mau lahir lagi nih. Punya 2 anak sekarang nih. Berapa ponsel kamu mesti jual? Edi. Right? And nanti lahir. Namanya Yunus. Yunus apa siapa? Siapa namanya? Joshua? Joshua. Anaknya laki nih yang kedua nih. Joshua. Lu namanya berat-berat lu bisa hidupin gak sih? Hah? Jangan so suci loh. Hanya kau pakai nama yang ada di Alkitab langsung jadi otomatis gitu. Mimpilah. Hari ini khotbahnya akan menjelaskan itu. Anda bisa pakai nama-nama orang-orang hebat di sini. But it takes the parents to do it loh. Makanya setiap kitab raja-raja selalu ditulis. Yosua bin Nun, anaknya Nun. Selalu silsilah keluarganya dibawa. Kita bisa lihat mereka menjadi anak yang jahat apa tidak. Tergantung nenek moyangnya kayak apa. Selalu. Buka kitab Tawarikh. Buka kitab raja-raja. Tidak ada orang yang namanya tidak disebut orang tuanya. Salomo bin Daud bin Isai. Betul apa tidak? Dari istri yang mana? Enggak ada. Tiba-tiba muncul nama Daud. Enggak ada. There's always silsilah yang disebut. Anggap ya. Nah, ajarkan si Yosua itu nama dari nama asli yang diubah Tuhan. Jadi kalau namanya si Yosua sebelum diubah Tuhan namanya Hosea. Hosea anaknya Nun. Bin itu binti. Kalau orang Malaysia masih pakai binti. Bin. Anaknya Nun. Nah karena dia duduk di kaki Tuhan setiap hari. Menunggui mentornya. Gurunya tuh Musa. 40 hari 40 malam gak makan gak minum. Diselubungi dengan kemuliaan Allah. Bertemu muka dengan Allah. Turun pakai selubung. Karena orang Israel syok 3 juta. Ketakutan karena lihat sinar kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan itu mesti kelihatan di kita loh. Bukan di lagu loh. Reputasi Allah tergantung suksesnya kamu. Kalau kamu gak hidup sukses seperti rancangan Tuhan, kamu tidak membuat nama Tuhan terkenal dan dipermuliakan. Reputasi Tuhan tergantung hidup kamu. And sukses gagalnya kamu itu pilihan kamu. Are you hearing me? Jangan bilang kita orang yang tergantung sama Tuhan. Enggak. Juga sudah selesai di kayu salib. Isn't it? Kayu salib lambang apa? Kwitansi lunas, betul apa tidak? All paid, betul apa tidak? Apapun penyakit, kutuk semuanya. Coba baca semuanya, Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Ini yang dikelarin di kayu salib nih. Mazmur 103
Apapun yang kamu khotbahin itu mesti jadi milik kamu. If you want to preach, you better preach what belongs to you, man. Kalau kamu nggak khotbahin apa yang kamu jadi milik kamu, kalau kamu ngambak gitu ceritanya. Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini Daud ngomongnya ke jiwa. Kadang-kadang kalian mesti punya namanya self-talk. You know what self-talk is? Talk to your soul. Talk to who you are. Jangan selalu talk to setan atau talk about bad thing about other people. Jangan suka ngomongin orang, ngeluh, orang tuh begini-begini sama saya. Shut up man, talk apa yang Yesus sudah kelarkan pada kamu. Ada amin? Kita gak bisa kontrol orang mau ngomong negatif. Let them. Apa yang mereka makan juga mereka minum kok. Dan apa yang mereka minum mereka juga akan menjadi seperti itu. You become what you say. Kamu menjadi seperti apa yang kau katakan. You are a product of what you say. And you are a product of what you think. Amsal 23:7a. Seperti orang berpikir, begitulah orang itu. Nasibmu buruk, berhasil, sukses, atau hancur, you decide. Kamu yang putuskan. Bukan Tuhan. Allah punya rancangan bagi kita. Rancangan membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan membawa masa depan yang penuh pengharapan. Gak ada negativisme di situ. Gak ada yang bobrok di situ. Your mouth and your thinking and your heart is evil. Itu yang masalah. Makanya pembaharuan pikiran mutlak every day. Roma 12 ayat 2 gak bisa ditawar. Amen. Lihat bagaimana Daud menang di atas segala kejahatan yang Saul bikin, yang Absalom anaknya bikin. Anaknya kudeta, mau bunuh bapaknya, bunuh saudaranya sendiri yang memperkosa adiknya. Dia mau jadi raja sendiri, dia mau ngatur caranya dia yang benar kayak begini. Take matters into his own hand, si Absalom. Saul mau bunuh Daud tiap hari loh, raja Israel. And look at apa yang Daud lakukan. Dari Daud di tempat tersembunyi, in the tempat secret place with the Father. Ingat gak? Kamu lihat ya, doanya Daud persis ajarannya Yesus kepada kita. Kalau kamu berdoa masuk ke tempat yang tersembunyi, kunci pintanya. Betul? Tutup pintunya, right? Karena Allah yang di tempat sembunyi akan melihat kamu tempat sembunyi. Dia akan publicly, dia akan reward you publicly. Isn't it amazing? Promosi dari Tuhan. Anda gak usah bikin kredit card, gak usah bikin kartu nama, buang-buang duit men. And dari Daud, hei jiwa, ini orang lagi tertekan ini. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, dia ngomong sendiri, dia gak ngomong ke orang kok. Kadang-kadang you need to talk to yourself man. Makanya stop gossip. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ini ngomong ke dirinya sendiri gak? Nah ini cocok bagi doa di kamar tersembunyi. Puji Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupa segala kebaikannya. Kira-kira ini orang lagi stres gak? Lagi stres gak kira-kira? Of course. Sebab dia lagi ngingetin dirinya. Makanya orang kalau kepahitan, orang kalau komplain, ngoceh, ngomel, demonstrasi, naik banding sama pimpinan. Itu orang lupa apa yang Tuhan telah kerjakan bagi hidupnya. Dan padahal problemnya juga kalah dibandingin kebaikan Allah. Betul gak? Berapa dari kalian tahu kebaikan Allah jauh lebih gede daripada kesusahan kita? Iya dong. Right? Kenapa kesusahannya jadi digede-gedein? Terus kebaikannya jadi minim. Ya salah fokus kamu. Makanya mukamu susah. Anda mau tahu gak orang susah? Lihat aja mukanya. Yang dilihat matanya. Jangan dompetnya. Matanya. Karena Amsal berkata, lubuk hatimu dicerminkan oleh matamu. Apalagi udah pakai bulu mata palsu dua lapis loh. Itu kalau matanya yang dipercantik nggak sama dengan hatinya, wah itu kan kader ya. Apa tuh kader? Ya begitulah. Dia loh yang ngampuni segala kesalahanmu. Dia ingat gak? Lu jangan lupa ya. Lu ngingetin kesalahan orang. Lu sendiri pernah diampuni. Jangan lupa Dia yang sembuhkan segala penyakitmu. Itu salah satu guru pemimpinnya Charis Bible School di Jakarta, Pak Irwan Siregar. Dia mendoakan kakaknya yang kanker. Tahu gak dia tanya gini sama kakaknya. Kak, apa sih kalau orang Batak? Abang mau sembuh gak sih? Serius mau sembuh? Kalau abang udah gak mau sembuh, ya kita gak berapi-api doanya. Kenapa kita berdoa sesuatu yang lu gak mau? Nangkap gak?
Jadi kalau mau doakan orang sakit tanya, "Oi bro, mau sembuh gak? Masih mau lihat anak cucu mah kawin mau gak? Are you fighter? You fight, I'll fight with you." Nah kan, orang kepingin mati kok disuruh hidup bagaimana sih? Kan kontradiksi. Mau mati atau mau hidup? Mau mati atau mau hidup? Mana yang setengah mati sini? Yang tergantung obat tidur, obat darah, encerin darah segala macam tuh. Mau mati apa mau hidup? Jawabnya nggak berani. Loh ini kenyataan loh. Saya bilang sama Pak Akun. Pak Akun kalau ngomong kayak gini. Doain ya. Besok aku mau PET scan. Aku mau PET scan didoakan. Biar hasilnya bagus. Loh bagus apa gak bagus ditentuin. Dari antara PET scan ke PET scan. Yang nentuin ya you. Bukan tes darah. Udah bayar mahal-mahal buat ngetesnya. Udah gitu disuruh jadi penentu kamu. Ya tidak sih. Masa mesin komputer menentukan nasibmu? Gak mungkin dong. Maksudnya sometimes you have to use your brain a little bit, you know. Otak kiri boleh lah dipakai, you know. Kalau kamu otak kanan, you know. You have to think straight. How I live, bagaimana saya mau hidup sukses, mau hidup sehat, tergantung kita. Aku panggil langit dan bumi menjadi saksimu. Pilih kehidupan atau kematian. Pilih berkat atau kutuk. Nah, jadi yang milih sopo? Gak dengar saya? Yang keras. Bilang yang komplit dong. Apa saya? Katakan, saya memilih. Hidupku di masa depan. Penuh pengharapan. Penuh berkat. Kesehatan. Kemakmuran. Kemuliaan Allah. Aku yang pilih. Hari ini aku pilih. Untuk hidup memuliakan Allah. Aku jadi kepala bukan ekor. Di atas bukan di bawah. Amin. Are you sure? But sekalipun kamu telah memilih, life is a journey. Hidup ini adalah suatu perjalanan. You got it? Ada musim lahir, ada musim mati. Ada musim nanam, ada musim kerjain tanaman sampai bertumbuh. Ada musim tuai. Ada musim menjual, ada musim membuang. Ada musim menanam, ada musim mematikan. In everything ada musimnya. Berarti hidup ini gak selalu up on the hill. Kita gak selalu on the mountain top. Sometimes we are on the valley of the death. Right? Pada waktu kamu tidak ada di puncak gunung, ada di lembah. Hey, lihat kepada tujuan Tuhan. I can choose to win di lembah kekelaman. Because your success, your failure is your choice. Apakah di lembah kekelaman harus hancur? No. Justru kamu akan keluar lebih dari pemenang. Bukankah Daud di 100 tahun ngomong, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tak goyah, aku gak takut sebab gadamu dan tongkatmu besertaku. Right? So Daud mau ngomong apa? Aku cari Allahku di mana? Aku cari kehendakku untuk sama dengan kehendak dia. Jadi waktu jalan di lembah kekelaman cuma lewat doang. Ngapain di diagnosa ke lembah kekelaman? Oh berapa yang mati, berapa yang hilang kerjaan karena dipotong budget negara. Ngapain gitu dibacain? Saya suka tuh peribahasa orang dunia. Biar anjing menggonggong kafilah berlalu men. Silakan gonggong situ. Betul tidak? So setan biarin gonggong. Emang dibayar Tuhan buat gonggong kok. Tapi kamu bukan penggonggong kan? Kamu kan apa arti bunyi apa artinya? Ini bukan itu pertanyaannya pendeta. Apa maknanya Kalau suara hewan itu atau artinya apa? Apa yang timbul di pikiranmu? Ya tahu itu biasanya namanya domba. Oh good grief man. Itu jenisnya tuh domba. Tapi kalau suaranya itu bukan wow. Suaranya bukan wow. Kalau tiba-tiba kamu berjalan ke kekelaman tiba-tiba ada suara wow. Kira-kira kamu kemana? Nomor 1 kemana? Ke Tuhan apa kabur duluan? Kabur pasti ya. Tapi kalau di tengah-tengah lembah kekelaman ada bunyi kayak gini. Ada rasa apa? Iba.
Yang dicari perasaannya, bukan jenis hewan. Kemang kita ilmu zoologi hari ini. Saya kan bukan dokter hewan. Halo, apa yang dicari? Apa suara domba itu? Suara tak berdaya. Makanya Tuhan selalu gembala. Domba baru aman kalau dekat gembalanya. Karena kalau domba nyari rumput, tergantung gembalanya bawa dia ke situ apa enggak. Kalau rumput itu habis, dia akan ngomong apa? Meh, meh. Terus gembalanya bangun ya? Harus bangun. Memang dia hidupnya buat dombanya kok. Domba memberikan nyawanya. Betul-betul. Kalau orang upahan kabur duluan kan? Paceklik. Musim kering. Gak ada, kabur. Ditinggal tuh dombanya tuh. Tapi lain sama gembala yang baik. Waktu dombanya gak punya makan, dia yang datang kasih makan. Gak ada kekhawatiran. So Daud di sini mengingatkan dirinya. Dia yang ngampuni segala kesalahanku. Orang salah sama gue gak apa-apa lah. Gue juga banyak kesalahan. Mana sih ada orang gak punya kesalahan? Gitu loh cara mikirnya. Halo. Daripada timbang-timbangan kesalahannya lebih berat yang mana? Dia yang sembuhkan segala penyakitku. Berapa penyakit disembuhkan? Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur. Dia yang mahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. Mahkotanya aja kebaikan, setiaan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dia yang memuaskan hasratku, kerinduan hatiku dengan kebaikan. Sehingga masa mudaku menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperes. Berarti kita mesti diperes dulu gak? Yes? Dombanya Tuhan mengalami pemerasan? Of course, kalau enggak akan ditulis di sini dong. Cuman di tengah pemerasan itu kita ingat kebaikan Tuhan. Do not forget the benefit of God kalau bahasa Inggrisnya. Right? Dan karena apa? Dia telah perkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Yang penting jalannya atau perbuatannya kepada orang Israel. Tentu jalannya dong. Jalan pikir Tuhan, hatinya Tuhan. Wah, gue kenal, gak mungkin gue akan ditinggalkan, gak mungkin. Kenapa? Dia ingetin dirinya. Tuhan itu ya penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Gak selalu dia menuntut dan gak selama-lamanya menendam kok. Dia marah kalau ada dosa, tapi dia gak dendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal sama kesalahan kita. Setingginya langit di atas bumi, bisa diukur gak? Enggak, siapa bilang bisa? Kalau bisa Israel bisa hancur loh. Setingginya langit dari bumi dan sedalamnya samudra dari bumi. Kalau ada orang bisa mengukur, Israel bisa dihancurkan. Itu nubuatan Nabi Yeremia. Oke? Setingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Orang yang takut akan dia, orang yang mikir ke Tuhan dulu, mengakui Tuhan, nanya Tuhan dulu sebelum bikin keputusan sendiri itu loh. Lanjut. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. So saya mau tanya pada kalian, timur sama barat bisa ketemu gak? Gak bisa. Kutub utara selatan bisa ketemu gak? Kita kalau muter bisa gak ke kutub utara selatan? Kita kalau terbang ke Amerika, ke Eropa tuh muter kutub utara selatan. Halo. Tapi timur sama barat gak bisa ketemu. Ingat gak nih? Kamu pelajari gak caranya Tuhan ngomong? Sangat poetik ya. Sangat penuh sajak loh. Nah saya mau tanya. Dari ayat 1 sampai ayat di 12. Udah terjadi belum di zamannya Daud? Ini nubuatan siapa nih? Siapa yang memaafkan kesalahanmu? Siapa yang menyembuhkan semua sakit penyakitmu? Siapa yang keluarin kamu dari lubang kubur dosa? Yang bejat, yang najis menjadi orang benar. Siapa yang lakukan semua ini? Siapa yang genapi semua ini? Di mana? Di kayu salib. Makanya kalau lagi sakit hati, stres, depresi, gak seneng, gak puas dengan hidup, gak puas sama orang-orang di kantormu, di rumahmu. Hei, masuk ke kamar, tutup pintu, di tempat tersembunyi, ingetin dirimu. Apa yang Tuhan telah kerjakan bagimu. Kamu akan sembuh, bukan tambah depresi. Ada amin. This is the way of the kingdom. Ingat ya, Yesus datang untuk kerajaannya loh. Let thy kingdom come and your will be done. Di bumi seperti di surga. So today kita belajar mengenai kingdom living. Hidup di dalam kerajaan Allah. What's the purpose dia bawa kerajaannya ke bumi?
Semua orang yang tahu tujuannya, maksud Allah kamu lahir di kerajaan Allah. Buka Yohanes 3 sebentar. Supaya kamu ingat semuanya ini. Gak ada orang masuk gedung ibadah langsung jadi Kristen. Itu sama aja kayak mobil masuk ke bengkel sepeda motor keluar jadi motor. Gak mungkin dong. Yohanes 3. John 3. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus yang memimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan jika Allah tidak menyertai. Dan buka di Yohanes 2. Ayat 1 Anda lihat. Mujizat pertama yang Yesus lakukan di pernikahan, di berpesta perkawinan di Kana. Right? Dia ubah apa jadi apa? Air jadi anggur. Kira-kira si Nikodemus hadir gak hari itu? Hadir. Makanya dia berkata, Yohanes 3 ayat 2. Gak mungkin kamu melakukan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertai kamu. Berarti si Nikodemus hanya mereka-reka. Dan Yesus menjawab katanya, ayat 3. Katakan sama-sama, 2, 3. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat. So Yesus membawa apa? Agama Kristen, aliran GGA, aliran GBI, aliran GSDA, aliran Katolik, aliran Metodis. Apa Yesus membawa kerajaannya? Jadi otak dan hati kita mesti di kerajaan dan sistem kerajaan atau di aliran agama. Atau di pendeta terkenal yang diurapi. Kamu koleksi nama pendeta atau koleksi kerajaan Allah. Dan janji-janjinya. Dan aturannya. Yang namanya kerajaan berarti penuh dengan hukum dan peraturan. Yes or no? Dan adanya hukum dan adanya peraturan ketetapan. Kalau engkau taati, pasti kamu sukses di kerajaan itu. That's the reason why there is rule and regulation. Itu kenapa. So, Nikodemus yang pakai otak kiri tok dan gak rohani. Ini orang imam tapi gak rohani. Imam tapi hidupnya di kerajaan setan, di kerajaan dunia, kerajaan dosa. Lihat pertanyaan dia. Sama deh kayak kamu. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia udah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini kelahiran fisik atau kelahiran baru? Di kerajaan. Anda mau lihat badan kamu semua, modelmu, penampilanmu semua. Pembawaan dirimu, cara kau ngomong, cara kau sekolah, kamu bisa lihat semua. Itu semua keluar dari rahim ibumu. Dan itu warisan DNA orang tuamu. Tapi yang Yesus mau lakukan, dia mau melahirkan kamu supaya kamu bisa hidup di kerajaannya. Gak ada urusan sama bagaimana keluargamu kayak apa. Lu digebukin kayak apa, kamu dicaci maki, dianiaya, di KDRT di keluargamu. Yang itu akan berlalu. Kamu dikasih kehidupan baru. Di kerajaannya. It's the kingdom life. So kalau engkau masuk ke gereja, kamu mestinya mendengar khotbah tentang hidup menjadi warga negara kerajaan sorga. Baru sah ngaku-ngaku kepada orang di dunia. Gue kalau mati ke surga. Nomor 1, kamu punya paspor gak? Masuk kerajaan surga. Masuk ke Indonesia, paspornya hijau. Masuk kerajaan surga, sudah ada paspor? Gak ada ya, surat baptisan gak laku loh. Surat baptisan hanya berlaku di pemerintah Republik Indonesia. Kamu terdaftar, kamu bukan penganut suatu kepercayaan liar. Dan kalau kamu mau kawin, ketahuan. Berapa persen penduduk Indonesia? Nasrani, berapa persen? Muslim, berapa persen? Konghucu, berapa persen Buddha? Hanya buat itu. Buat sensus. Tapi gak menentukan status posisi kamu. Sebagai anak dan warga negara kerajaan Allah. Paspor kalian adalah ini. If you don't have this, then you don't have the passport. Kamu gak ada jaminan sama sekali memiliki kerajaan Allah. Gak ada. Are you hearing me? Belajar ya kebenarannya. Dan jawab Yesus. Ayat 5. 1 jawab pakai akademis, logika, otak kiri. Nah, kita lihat Yesusnya. Ini kerajaan apa nih? Iblis kalau kerjain kalian, emosimu yang dikerjain. Pikiranmu yang diracunin. Makanya medan peperangan orang Kristen itu pikiran.
Kalau kerajaan Allah warga negaranya nggak ada gitu-gituan. Pikiran kita ditawan. Kita nggak ikutin apa yang kita pikir. Kita ikutin apa yang Tuhan janjikan. Ayat 5. Dan jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air ketuban ini, air ketuban dan air firman, dan roh Allah, dia nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Anda yang ngaku-ngaku kalau percaya Yesus mati ke surga, make sure kamu lahir baru loh. Ini jaminan langsung dari Tuhan. Kalau mati kamu ke surga. Makanya tiap kali kamu ketemu orang, yang pertanyaan pertama kamu ajukan adalah kapan kamu lahir baru. Kamu tidak minta surat baptisan dia. Karena orang bisa dibaptis selam 15 kali tetap gak bertobat loh. Baptisan selam bukti bahwa kamu mati bagi dosa dan hidup hanya bagi Kristus di dalam kerajaannya. Kalau hidupmu sama orang dunia sama, kamu belum lahir baru. Are you hearing me? Jangan tanya orang ke GGA, kamu dari gereja mana? Gak penting. Ada kok lagunya ya, kita gak peduli dari gereja. Kita tidak peduli dari gereja mana. Betul gak? Ada gak lagu itu? Yang penting kamu lahir baru apa tidak? Halo. Kamu terdaftar gak di kerajaan surga? Coba saya mau lihat Filipi 3. Filipi 3 ayat 20. Anda suka baca Alkitab gak? Ya kalau nggak suka baca Alkitab gimana ya? Kamu kalau apa yang saya ngomong kamu aminin aja dah. Yang penting tahu alamatnya di mana kan? Saya nggak ngomong dari opini saya kan? Hitam putih ada di Alkitab, kamu katakan amin gitu loh. Jelas ya? Amin artinya sudah selesai. It's done. Dari pihak Tuhan it's done. Dari pihak kamu mesti dialami. Oke? Okay? What God finished, we begin. Filipi 3 ayat 20. 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Di mana warga negaramu? Bukan Republik Indonesia. Petrus berkata, kewargaan kita ada di bumi ini cuma perantau loh. Cuma sementara sebagai orang asing. Kewargaan kita sesungguhnya adalah sorga. So kalian ini datang kemari ini tujuannya untuk menjadi warga negara kerajaan surga atau mau jadi warga negara Indonesia beragama Nasrani? Pak Setiawan kemana pagi ini? Ke kerajaan surga atau kerajaan dunia? Di dunia debu balik debu. Itu nyawa sama rohnya kemana tuh? Terdaftar gak sebagai warga negara surga? Harus terdaftar dulu loh. Kamu gak bisa klaim apa yang kamu bukan, where you don't belong, you cannot claim. Makanya mumpung masih hidup, you better listen to this, isn't it? Supaya you have a pasti eternal address. Kamu mesti punya alamat pasti. Jangan main gereja-gerejaan. Life is not gereja-gerejaan. Life is real, man. Oke, ulangi lagi. Ayat 20. 23. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Bukan nonton surga kan. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah ayat 21 tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada. So saya mau tanya, keselamatan terdiri dari berapa bagian? Ini tubuh loh ini. When you born again, apa yang baru? Roh dan hatimu. Kuberikan hati baru, roh yang baru dan di dalamnya aku tulis hukum-hukumku. Sehingga kamu gak usah diajarin manusia. Waktu firman dibagikan kamu tahu itu yang benar. Yang di dalam roh dan hatimu yang baru ku masukin roh kudusku. Yes or no? Itu Yeremia 11, Yehezkiel 11, 19 dan Yehezkiel 36 ayat 26, 27. If you don't know what lahir baru, itu sunat di hati. Hatimu disunat. Itu mujizat terbesar. Bukan kesembuhan dari kanker. Bukan kesembuhan dari tumor. Men, kamu sembuh dulu. Dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka semua janji kerajaan Allah menjadi milik kita. Makanya syarat masuk ke dalam kerajaan Allah. Miliki iman seperti iman anak kecil. Bukan jadi kelakuan kayak anak kecil. Imannya anak kecil. Anda mau tahu anak kecil? Saya duduk sama cucunya anaknya Juanita makan es krim di Nes.
Dan dia langsung datang ke meja saya, baru pertama kali ketemu loh. Dan dia datang, something you can pull somebody, to be attracted to you. Dan dia duduk di depan saya, terus saya bilang, kamu mau makan? Saya tahu omanya udah nyuapin dia pakai soto. Tapi dia duduk lagi, so saya bagi makanan saya, dia makan. I say, you're a good girl. Apostle mau kasih kamu hadiah. Can I give you ice cream? Mau. Anak kecil, they just trust you. Coba kasih orang tua. Es krim apa? Gue lagi pantang gula. Tapi boleh juga sih. Gak dosa kan ya, apostlenya sekali-kali boleh kan ya? Masa sekali aja menghancurkan hidupku, enggak kan ya? Mumpung ditawarin sama apostlenya, kenapa gak mau ya? Kalau anak kecil enggak, ya. Kamu mau pakai mayonnaise atau mau pakai chocolate sauce? Apa sauce? Coklat, saus coklat, mayonnaise. Berwarna atau coklat? Berwarna. So saya teriak ke koki saya, minta es krim vanilla, pakai mayonnaise yang colorful. Yes bos. And waktu datang, dia gak ngajak ngapa. Sampai titik message terakhir dia makan tuh. Saksinya tuh Martina tuh. Dimakan sampai message-nya tidak ada sisa. Dan tidak ditawarin ke Tante Martina juga. Oma juga gak ditawarin. Dan begitu puas kelar dia. Bahwa kita ikut Tuhan kayak gitu. Orang disuruh bertobat kok dituduh pendetanya jahat. So keselamatannya berapa bagian? Berapa lipatan keselamatan? Roh, jiwa. Sekarang lagi apa? Yang lagi diproses apa? Keselamatan apa sekarang? Now, today. Jiwa. Yang terakhir, waktu Yesus datang, turun di awan-awan. Yang terakhir, apa yang diselamatkan? Yang mati dalam Tuhan, keluar dari kuburan, dan diubahkan dalam sekejap mata seperti fisik Yesus. Makanya jangan botox. Jangan pakai silikon, suntik-suntik, jejelin. Muka udah kayak kardus gitu loh. Yang ngiranya gak keluar loh. Kaku. Right? Dan itu gravitasi dunia akan turunin semua silikonmu. Nanti bibirnya doer. Karena diperlebar. Halo. Dan dalam sekejap mata kita ketemu Yesus. Kita 33 tahun semua mukanya. Gak ada pakai wig. Yang dicabut-cabut ditanam-tanam rontok semuanya. Kita pirang rambutnya, matanya biru. Siapa yang gak kepingin dengan orang ganteng seperti itu? Dan kita menjadi mempelai Kristus. Tergantung kamu menjadi mempelai Kristus atau menjadi satpam di tempat paling rendah. Itu orang yang suka nambah-nambahin ayat tuh. Dan suka ngurang-ngurangin ayat. Ya, yang suka nambahin sama kurangin. Tempatnya paling rendah di kerajaan Allah. Baca dong khotbah di bukit. Jadi ada satpam loh di surga. Kamu jadi mempelai apa satpam? Marah dong kalau saya ajari marah. Pasti satpam. Yang lain aku mau, tapi yang ini gue gak suka. Oke, orang ikut Tuhan. Aku mau semua berkat Tuhan. Kesembuhannya, pengampunannya. Aku mau. Aku menjadi kepala bukan ekor. Aku mau. Tapi aku mesti melewati lembah kekelaman. Selama 25 tahun, 13 tahun kayak Yusuf. No way Jose. Mendingan gue pulang. Kalau ikut Tuhan kayak gini, no way Jose. Padahal melalui lembah kekelaman 13 tahun dibuang ke penjara. Mau dibunuh sama Yehuda. Sama kakak-kakaknya dijual menjadi budak oleh Yehuda. Mau diselamatin oleh Ruben. Dibuang jadi tukang budaknya si Potifar. Dibuang ke Mesir jadi budak Potifar. Dituduh memfitnah istri bos. Semua itu Tuhan lagi memurnikan. Supaya karakter egonya mati total. Karakter Kristusnya masuk. Anda tahu gak? Tidak ada satu orang lahir. Kamu yang nentuin kamu kerja apa. Pernah gak kamu bermimpi? Bapak ibu sekalian yang punya keluarga. Dengerin, lo punya anak 15 kayak punya anak 3 kayak. Dengerin, daripada perang di rumah lo. Do you know that in your house ada raja di situ? Suatu hari Samuel datang. Atas perintah Tuhan. Dan dia datang ke rumahnya Isai. Penggembala kambing domba. There is a king of Israel in this house. Ada raja Israel di rumah ini. Bapaknya berkata, apa? Raja, kita keluarga tukang mungutin rumput, ngikat jerami. Raja di rumah gue? Mimpi apa lo? Mimpinya Tuhan. So 7 anak yang pertama, pasukannya Saul lewat semua. And Allah berkata, enggak, yang ini gue gak pilih. Kemudian si Samuel tanya sama Isai, gak ada anak lagi? You don't have any more children?
Ada, tapi aku lupa. Aku lupa tentang dia. Dia kerjanya ngurusin pup sama kencingnya hewanku. Dan kasih makan di padang rumput. Bentar ya, gue panggil. Aku lupa. Dipanggil. Yang dipanggil, yang dilupain orang, itulah Raja Israel. What make you think you are a nobody? Apa yang bikin kamu berpikir kamu bukan siapa-siapa? Who knows di dalam rumah itu? Ada kamu yang mestinya Raja Israel. Ada kamu yang mestinya Ratu Israel. Ada kamu yang mestinya pendekar bagi kerajaan Israel. You're not what you are. Kamu kalau stres depresi kan ingin makan gaji hidupnya. That's your job. Orang gak bisa hidup di kerajaan Allah tanpa tahu panggilan. You live by the calling, not by the job. Selama kamu hidup dengan nafkah, dengan gaji bulanan, kamu stres. Kenapa? Nanti kamu mesti bantu orang, mesti bayar pegawai, mesti bayar bonus, bayar PHK, mendadak semuanya. Habis kamu. Dan kamu depresi, kepahitan, hidup dalam kedukaan, penyakit keluar semua, GERD, sakit jantung, darah tinggi, all kind of sickness keluar. It's all about worry karena gajinya kurang. Yesus 30 tahun pertama dia kerja dengan gaji dari papanya sebagai tukang kayu. Do you know what? Yesus tahu. Dia tahan, dia dihantam sama orang-orang Farisi, mau dibunuh, mau dijorokin dari ke jurang, mau dimatiin, dan diludahin. Dia diam. Anda mau tahu kenapa? Karena ini bukan kerjaan dia. Untuk jadi tukang kayu. Siapa sih ini anaknya Yusuf kan? Kita tahu, kita ngegede sama-sama kan? Kok dia tahan melewati semua? Karena dia hidup buat panggilannya. Dan apa panggilannya Yesus? Menjadi penebus dosa manusia. Makanya Ibrani 12 ayat 2 dia berkata. Dengan dia memandang penuh kepada panggilan Allah. Dia pikul semua duka cita, ganti sukacita. Karena dia lihat muka-muka kamu semuanya ada diselamatkan dengan dia di kerajaan surga. Are you hearing me? You live by the calling, bukan dari kerjaan lu. Belum tentu yang kau kerjaan pakai dapat gaji juga belum tentu itu kamu. Belum tentu itu kamu. You just pass by aja. Yang penting kita tiap bulan dapat gaji. Apakah itu you? That's not really you. Suatu hari dari ke-13 anaknya Yakub, dan muncul Allah berkata, Allah ngomong, salah satu dari anakmu yang paling kecil adalah Perdana Menteri Mesir. Semua kakak-kakaknya berkata seperti ini, mari kita tonton apa yang akan terjadi sama si pemimpi ini. Gue pengen tahu si pemimpi jadi apa. Gue pengen tahu mimpinya jadi apa. Hanya cerpen ya. Kamu bikin apa? Film. Sebelum ada film kan mesti ada skrip. Itu skripnya berkata tukang kambing loh. Bapak lu tukang kambing, tukang piara domba, sapi. Terus Allah berkata, enggak. Anakmu yang ke-11 adalah Perdana Menteri Mesir. Kalau kamu hidup dengan apa yang kau pikir bapakmu kelakukan, that's not who you are. Makanya 5 pertanyaan ini mesti dijawab sama kamu. Korean slide-nya ya. Who are you? Who am I? Where do I come from? Aku ini dari mana sih? Where is my source? Kalau kamu gak bisa jawab semua pertanyaan 5 ini, kejahatan akan terjadi di dunia. Perampokan, korupsi semua akan terjadi di dunia. Do you know why? Karena tidak tahu menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ketiga nyangkut dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nyangkut dengan pertanyaan pertama. If you cannot answer all of this, korupsi tetap terjadi. Pembunuhan, abortus tetap terjadi. Perampokan tetap jadi. Kenapa? Karena semua orang diciptakan Tuhan untuk sukses. Everybody is created to succeed. Nobody is created to fail. Di dalam Kristus kita diciptakan untuk memuliakan kebesaran Allah. Bukan jadi kere, jadi jembel. Bukan kawin cerai 15 kali. Bukan hamil di luar nikah. That's not the plan of God. Makanya orang bisa ganti kerjaan 10 kali. Tetap gak bisa puas. Because that's not your calling. Itu bukan panggilanmu. Apa yang Tuhan menciptakan kamu? Untuk kamu menjadi seperti apa? Siapa sih saya? Who's that your identity? Ingat minggu lalu saya bagikan?
Kebanyakan kamu pakai nama orang lain kan? Betul gak? Betul gak? You wearing somebody's name, right? Kamu pakai Michael, Mr. Michael. Belakangnya Jordan. Si Jordan juga gak tahu siapa kamu. Betul? Kamu pakai namanya Nike. Just do it. Mr. Nike juga gak tahu. Mr. Reebok juga gak tahu siapa kamu. Kamu pakai yang namanya Dior. Tasnya gede-gede. Tote bag Dior. Kalau jalan begini. Right? Terus yang ekonominya kurang. Tapi mau ikutin mode. Ikutin fashion. Right? Model sama. Tulisannya. Tuhanlah gembalaku. Tapi modelnya sama. Yang ini di toko Immanuel gini. Right? Yang satu di KW2 Mangga 2. Kalau ada duit mesti ngantri di Plaza Indonesia di depan butik. Antri 1 jam. Untuk dapat satu bordiran tas tote bag. Tulisannya Mr. Christian Dior. Jadi identitasmu siapa? Nama orang. Kamu jalan kemana-mana. GG. Bukan Gunadi Gotama, itu papiku. Aku senang nama papiku loh, pinter, keren bapakku gitu. GG. Gucci. Terus ganti lagi, H. Satu pusar ketutup, H. Right? Terus istrinya mesti pakai tas yang orange. Di rumah dosnya ditata rapi. Dos H itu loh. Oke. And jalan. And sepatunya mesti banyak paku-paku keluar. And kalau orang tanya, kalau pergi ke pesta, orang tidak melihat siapa kamu. Kamu gak ngomong, aku anak kerajaan Allah. Bapakku yang punya kerajaan. Hah? Pingsan tuh teman kamu. Tapi kalau kamu ngomong, kamu siapa? Oh, aku penasehat hukum. Dan aku lakukan pro bono. Karena buat gereja. Mesti pro bono. Gereja gak mau bayar. Semua cuma-cuma karena kasih. Jadi aku mesti bawa dokumen besar-besar. Kasus-kasus. Maka tasku besar. Kenapa hubungan penasihat hukum dengan Dior? Kenapa gak pakai SH? Karena ini kehormatan, kelasku kelas tinggi. Karena harga diriku ditentukan dengan nilai moneter ekonomi yang kupakai. Dan kalau aku tidur di rumah, kalau aku lagi leisure time, aku pakai short dari Kobe Bryant. Bajunya Stephen, si kertis-kertis. Sepatuku Jordan, Air Jordan. Kalau ditekan put. So saya mau tanya, kalian yang ekonomian, saya ajarin, saya bantu ciptain bisnis. Kamu bikin bisnis yang kerjanya, customer targetmu, orang-orang yang gak jelas identitasnya. Kan? Mukanya aja dia gak suka, dioperasi you know. Tiba-tiba mukanya kayak Dewi Skartika. Karena muka sekarang mukanya kayak Jenggo. Jadi kita ke Korea. Pulang jadi K-pop. Terus pakai celana ungu. Dan pulang jadi pria cantik. Tuh, saya mau kasih tahu, kamu kan setengah mati cari duit kan? Lu bayar uang sekolah gak mampu. Lu terbang ke Amerika setahun sekali aja gak mampu. Amerika ada di sosmed tapi gak nyampe ke situ. Right? Kamu belum pernah ke hotelnya Donald Trump kan? Di Grand Central Park, Grand Hyatt di New York. Belum pernah kan? Kamu nontonnya gambar terus, betul gak? Aku udah kerja keras, bayar perpuluhan, buang sulung, persembahan, sedekah, gue berdarah-berdarah. Gak nyampe Amerika. Gue sampai American. It sounds the same, American, but it's American. Halo,
Ini mazmurnya orang sekarat di bawah pohon beringin. Beda sama Daud kalau bermazmur. Hai jiwa, jangan lupa kebaikan Tuhan. Hai, dia pernah mengampuni segala kesalahan nenek moyangmu yang diwariskan ke engkau. Hilang men, segala penyakitmu sembuh. Hai jiwa, hai batin, puji Tuhan. Efesus 3 ayat 20. Lihat dong potensi kamu. Do you know who you are? Siapa sih kamu sebetulnya? You're born of the Spirit, isn't it? Kamu lahir dari roh, betul betul tidak? Kamu didestined menjadi warga negara kerajaan surga, yes or no? Dan kamu mesti manifestasikan surga di bumi, yes or no? Berarti kalibernya kamu, kemampuan kamu, kelasnya Tuhan, bukan kelasnya tukang parkir. Bukan kelasnya orang tuamu yang adalah pembabat rumput. Makanya saya paling gak tahan loh sama orang yang depresi. Depresi itu tidak ada di kerajaan surga. Depresi apa? Suami memilih hidup yang gak benar. Anak memilih hidup gak benar. Itu their choice, but you don't have to choose like that. Ada amin? Oke, katakan sama-sama. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan 1, 2, 3. Jauh. Mantap gitu loh. Kalau baca Alkitab tuh pakai feeling. Jangan pakai otak kiri. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Begitu yang terjadi. Kita memang orang udah mati. Sebelum dikubur memang udah mati. Kita tinggal beli tanah SDH kapan gitu lah. Ya, kamu tak jadwalin. Siapa yang mau khotbah di rumah duka? I'll choose you. Kalau udah mau mati ngapain ya? Kita kuatkan keluarganya kan. Memang udah sering mau mati. Tapi bagi keluarga yang ditinggal dengan pesan yang luar biasa. Dengan warisan legacy. Gaya hidup bapak mamanya yang betul-betul warga negara kerajaan surga. Yang siap menerima semua yang Tuhan janjikan di dalam buku itu. Man, itu gue mau khotbah. Saya gak kasih Steven. Maka aja. Nangkep ya? Karena dia mesti kayak ikan mas koki. 20. Katakan sama-sama. 2, 3. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kamu bisa mikir 10%. Dia mikirnya 150%. Masa kapasitas kamu potensinya diukur sama bapaknya gua semua gang. Makanya aku juga pedagang. Bapak gua hobinya mobil, kita juga hobi mobil. Your destiny is not your father. Your destiny is your Father in heaven. Ada amin? Lanjut. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Di mana? Di mana? Di mana kuasa itu? Di mana kuasa penciptaan? Di mana kuasa transformasi? Di mana lokasinya? Here on your pusar. Never on your chest. Here. Dari dalam hati orang percaya. Dari of your innermost belly shall flow rivers of living water. Yohanes 7 ayat 38. Here. Majority kalian tukang sapam. Nyimpan kuasa kebangkitan. Dorman di sini. Kamu ngerti gak sih kata dorman? Pernah punya rekening bank gak yang gak pernah aktif? Setor kagak ada, narik kagak ada. Itu bentar lagi disita pemerintah loh. Karena non aktif loh. Namanya dorman. Makanya kamu jadi doormat. Hello? You know what a doormat is? Tahu? Keset pintu. Tahu keset? Tolong keluarga Amplified. Amplified Bible. Nanti di BSD aku lanjutin. Amplified. Berarti kamu semua ke BSD. Katakan sama-sama. Now to him who is able to carry out his purpose. What is his purpose for you? Is his calling for you. Not your job. The calling of God. Bagi Daud, keluarganya Isai. Salah satu dari anakmu itu Raja Israel loh. Apa? Lu salah? Budak kali kuping gue. Apa lu bilang? Yakub
salah satu dari anakmu akan menjadi Perdana Menteri negara terbesar, terkuat di dunia. Gak ada yang mimpi anaknya daripada Yusuf dan Maria akan menjadi penebus dosa dunia. Gak ada yang mimpi. Mereka cuma tahu dia tukang kayu. Saya berdoa, kamu tahu. You are not where you are. Kamu tidak berada di mana kamu berada mestinya. Kalau kamu menerima kondisi seperti ini sebagai apa yang Tuhan panggil, kamu menyakiti hati Tuhan. Karena kamu belum menjadi apa panggilan Allah. Makanya gak puas sama hidup. Komplain terus sama hidup. Because you are not where you are supposed to be. Karena kamu gak melakukan dan menjadi apa yang Tuhan mau. Kamu menjadi apa yang nenek moyangmu suruh. Makanya badannya penuh dengan encok, GERD, osteoporosis, skoliosis, migrain, trigliserid tinggi, kolesterol tinggi. Tiap hari mau makan ya kok ribut teori analisa darah kita. Ini makanan bahaya, trigliserid naik. Ini makanan bahaya, kolesterol naik. Wes gak usah makan aja. Makan puasa 18 jam. Pakai puasa antifagi. Di mana sel racunmu dimakan sama sel sehatmu. Otomatis autoimun hilang. Otomatis kanker hilang. Puasa 18 jam. Ini lagi rame semua nih. Adire ngomong, dokter ngomong, semua lagi ngomong. Tinggal kamu kapan hidupin yang diomongin. Orang hidup kok belinya apotek terus loh. Apoteknya tambah kaya, kamu tambah melarat. Udah melarat menderita lagi. Yang kaya tambah kaya dan tidak menderita. Kok sepi ya di sini? Halo? Now to him who is able to carry out his purpose. And to super abundantly. Super abundantly. Superman. More than all we dare ask or think, infinitely beyond our greater prayer, hopes and dreams and imagination, according to his power that is work within us. So saya mau tanya, dengan ada kuasa sebesar ini dan berdiam dorman di perutmu, saya mau tanya, kamu udah jadi apa yang kamu mestinya jadi belum? Are you living the life yang Tuhan mau? Zero. Mukamu kayak orang stres, lihat gak? Pernah gak bercermin? Kalau bercermin 2 jam deh. Habis itu ke WC, bercermin lagi 2 jam. Masih sama gak sama yang 1 jam sebelumnya? Atau sama Nobody is happy when you're not become the potential God wants you to be. Gak bisa orang bahagia. And orang yang punya tujuan, orang yang punya destinasi, hidupnya enak. Kayak Musa, kayak Yosua, kayak Paulus. Mati aja persiapan. Yuk kita tutup yuk. Awal pelajaran minggu lalu jadi penutup. Ya Tuhan tolong. Mengenai diriku. Ini orang kalau mati mantap ini. Darahku sudah mulai dicurahkan. Sebagai persembahan dan saat kematianku udah dekat. Dia bangga gak? Bangga banget dengan kematian. Buka dong 2 Timotius 4. Ini kan ayat buat di rumah duka. Semua pendeta juga pakai ayat ini kalau di rumah duka. Gak tahu lagi pakai ayat apa. Belum tentu yang meninggal begini loh hidupnya. Mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan. Sebagai persembahan dan saat kematianku udah dekat. Dia bangga dengan penyelesaian hidupnya. Bangga. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara. Bukan memelihara jodoh, bukan memelihara simpenan. Memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang hadir pada harinya. Waktu dia menampakkan diri di awan-awan. Tapi ini bukan buat kaku aja loh. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Anda mesti hidup tiap hari merindukan kedatangan Tuhan gak? Yes. Karena kau merindukan kedatangan dia dan dia datang sebagai mempelai priamu. Kamu tiap hari mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai wanitanya. Gak mungkin orang mau kawin sama orang stres. Mengetahui tujuan dan maksud dan destinasi dari suatu kehidupan sangat berharga dan dahsyat. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengetahui hukum-hukum yang mendasari kerajaan surga. Dan ini dari perspektif kerajaan Allah
yang memberi dampak bagi kesuksesan kita secara pribadi. So all these 5 questions you have to answer. Let me close with this. Alkitab berkata, saya mau tanya, apakah benar Daud menjadi raja Israel? Benar gak? Benar? Apakah benar Yeremia menjadi nabi bagi segala bangsa? Benar gak? Apakah betul Paulus dipilih oleh Allah sejak di kandungan ibunya menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi? Yes, yang Yahudi Petrus. Ya. Let God be true and man be a liar. Kalau engkau berkata gajiku kurang, aku mesti bayar ini, aku mesti bayar ini, dan aku mesti berobat, aku gak buang. Hey, dengerin dia, that's not who you are. Kamu adalah siapa yang Tuhan panggil. And let God be true and men be liars. Kali-kali tidak. Katakan sama-sama. 2, 3. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Dan menang jika engkau dihakimi. Kalau engkau masuk menjadi warga negara kerajaan surga. Dan engkau hidup dalam panggilan Allah. Kamu sudah menang. Bukan akan menang. Sudah menang. Minggu depan episode diteruskan. Bapak Surgawi, kami berterima kasih. Bahwa kami tidak menyembah Allah yang penipu. Kami enggak menyembah Allah yang memainkan emosi kami. Kau adalah Allah yang clear. Gambarannya, destinasimu, purpose-mu bagi kita semua. Jelas Tuhan. Dan firman-Mu berkali-kali menjelaskan itu semua. Buat umat-Mu lebih percaya firman Tuhan daripada apa kata perasaan mereka. Maupun apa kata bapak nenek moyang mereka. Buat mereka percaya apa yang Allah katakan. Karena Allah adalah benar. Manusia pembohong. Buat setiap orang menyadarkan dirinya. Allah bukan manusia yang bisa berdusta. Apa yang difirmankan pasti terjadi. Aku minta di dalam nama Yesus. Bangkitkan umat yang ada di GGA online maupun offline Tuhan. Agar mereka tidak puas di mana mereka berada dengan banyak keluhan dan penyakitan. Buat mereka berdiri keluar. Masuk di kerajaan Allah. Hidup di alam roh. Dipimpin Roh Kudus. Maka penyakit akan sembuh. Hilang semuanya. Mental depresi akan sembuh. Menjadi pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Aku minta ini terjadi bagi semua umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan.